lagi hujan-hujanan. Saya lagi di Cengkong Kocai, Taan ya. Cengkong Kocai, perumahan. Ada taman kecil. Ini lokasinya dekat sama kantor saya. Jadi siang ini saya lagi dipanggil majikan untuk pelayanan kefu ya, ke rumah majikan. Karena majikan pakai Mbak PMI dari Indonesia baru 1 bulan. Tapi majikan sih udah nggak hujan ya. Saya di pinggiran toko. Jadi bentar. Tas saya jatuh. Jadi ceritanya majikan ini pakai PMI baru dari Indonesia. Kebetulan mbaknya itu masih belum pernah ada pengalaman. Jadi nyampe sini ini angkatan Omikron katanya. Nyampe sini dia belum bisa bahasa karena dia di Indonesia sana waktu di PT tidak ada proses belajar mengajar. Jadi tidak ada proses, tidak ditampung di PT. Karena waktu itu 2 tahun yang lalu kan corona parah-parahnya di Indonesia. Jadi mbaknya itu daftar, terus ID, medical, ID, dan lain-lain. Kemudian dia nunggu 2 tahun baru bisa proses diambil majikan, baru bisa terbang. Nah, udah terbang 1 bulan. Sampai sekarang mbaknya ini kerja udah 1 bulan, kayak gitu. Nah, aduh, kotor tempatnya. Kemudian ini tak jelasin ke kalian. Di sini awal datang tuh karantina. Habis karantina diantar ke tempat kantor saya. Habis itu sama saya diantar tanda tangan dokumen dan sebagainya. Saya antar ke rumah majikan. Sebenarnya pas awal itu saya sudah kaget. Saya mencoba pakai bahasa Mandarin komunikasinya sama mbaknya itu ya. Tapi mbaknya waktu tak tanya, "Ni jiao seme mingzi?" Dia jawab, "Ni ji sui?" Itu kamu umur berapa? Dia udah berhenti, nggak bisa jawab. Terus saya tanya lagi, "Ni jiehun de ma? Ni you jiko xiaohai?" Itu dia udah bingung. Nah, saya udah curiga, loh, kamu emang belum bisa Mandarin? Belum loh se. Terus kamu di PT belajar nggak? Nggak. Habis itu saya tanya lagi, di rumah ada belajar nggak? Ada sih, baca buku katanya. Kamu nunggu berapa lama? 2 tahun. Terus waktu di karantina kamu ada baca-baca buku nggak? Ya ada, bilangnya ada sih, tapi saya juga nggak tahu. Habis itu saya diem, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyampe rumah majikan, udah mulai kerja, kamu sambil kerja sambil belajar ya. Itu nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya masih bisa memaklumi karena di PT nggak ada proses belajar, nggak apa-apa. Kemudian dia bilang oke loh, kasih waktu katanya gitu. Nah bener kan, sampai rumah majikan tanya dia umur berapa, diinterogasi kan, ditanya kan, diinterview kan. Habis itu ditanya apa-apa, dia nggak ada satupun yang jawab kayak gitu. Jadi cuman bisa jawab nama aja sama umur kalau nggak salah, yang lainnya itu nggak ngerti. Tapi saya memaklumi, saya langsung ngomong ke majikan, "对不起，他刚来，可能中文还不太会，没关系，来这里是一边工作慢慢学." Aku kan ngomong kayak gitu ya. Jadi sambil kerja sambil belajar pelan-pelan. Terus majikan tuh sebenarnya kecewa. Waduh, aku nggak ngerti kalau dia nggak bisa bahasa. Kan di rumah di Indonesia nunggu 2 tahun prosesnya. Kenapa dia nggak ngerti? Kayak gitu majikan. Tapi saya sama agennya udah ngasih tahu. Intinya seperti itu ya yang saya sampaikan. Majikan langsung moodnya itu udah hilang. Kalau kayak gini gimana saya mau komunikasi sama dia kayak gitu. Ya harus pakai peragaan dong. Kita ngomong kayak gitu. Kamu sebenarnya juga harus bersyukur karena kamu termasuk orang yang nasibnya baik. Kamu minta PMI, dianya juga bisa datang walaupun 2 tahun. Dia tetap berangkat. Tapi walaupun prosesnya dengan waktu yang lama. Agensi sama saya tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya, iya tapi aku pusing, bener pusing kalau kayak gini katanya gitu. Karena di sini ada masak kayak gitu. Terus kalau dia tak suruh ngambil garam, nggak ngerti, ngambil minyak nggak ngerti, terus gimana? Udah, saya bilang gitu, saya bantu, saya bilang gitu. Kamu di sini orang Taiwan itu kan misalnya masak kan bumbunya sebenarnya sederhana ya. Dari mulai kecap asin, kecap manis, cuka hitam, cuka putih, arak hitam, arak putih.
Terus apalagi garam, micin, penyedap rasa itu loh ya. Terus ada lagi bubuk merica, merica hitam, merica lada hitam, lada putih, kayak gitu kan. Jadi bumbu-bumbunya kan sekitar itu, sama syangyo, minyak pewangi masakan, salayo, kayak gitu-gitulah intinya. Itu saya pakai kesabaran loh ya. Saya cari kertas kecil-kecil, minta sama majikan, saya guntingi kertasnya. Semua saya tulis bahasanya. Jadi kalau misalnya ini salayo, itu saya tulis bahasa Indonesianya salayo. Kayak gitu. Karena minyak itu aja dua, ada kanlanyo, ada salayo. Minyak sayur sama minyak itu loh ya, yang dari apa itu minyak sayur itu loh ya, itu sama minyak goreng beda. Kayak gitu. Jadi saya tulis satu-satu. Dari mulai garam, dari mulai bubuk apa tadi merica, bubuk lada tadi, dari mulai garam laut, garam biasa. Ya jadi rumahnya ini majikannya agak sultan juga. Alat-alatnya di situ mewah semua. Alat-alatnya harus pakai listrik semua. Menunya itu bukan menu khusus Taiwan aja. Dia bikin menu kayak olah luar negeri juga. Ada salad, ada spaghetti, ada kayak model pizza kayak gitu. Jadi orang baru datang ya bingung lah. Saya aja kadang ya bingung, nggak ngerti cara masaknya kayak gitu. Ya, terus itu saya pakai kesabaran. Saya bantu nulis mbaknya. Udah kamu tenang aja, saya bilang gitu. Saya pakai cara, saya ada cara, kamu nggak usah khawatir, saya bilang gitu. Oh, terus majikannya, oh lo kayak gitu. Kamu hebat lah, kamu bisa pakai cara kamu. Oke, yang penting bisa. Dia misalnya kamu suruh ngambil apa, dia bisa, saya bilang gitu. Akhirnya itu ya saya tulis semua, dari mulai tadi semuanya bumbu-bumbu itu saya tempelin kertas semua, bayangkan. Tapi kalau yang lainnya enggak, jadi yang khusus bubuk saya tempelin kertas semua, jadi mbaknya itu bisa baca sambil disuruh apa itu dia bisa baca kayak gitu. Kemudian oke, habis itu dikasih daftar kerja, bangun pagi jam berapa, kerjanya apa aja, terus setiap berapa hari sekali harus mungkin lap kaca, berapa sekali harus ganti spray, berapa sekali harus apa ya setrika dan lain sebagainya. Itu semua ditulis di daftar kerja. Itu saya jelasin ke mbaknya satu-satu. Mbaknya itu ya baru datang, itu udah panik. Satu, dia modelnya kan cuma nekat, berani kayak gitu ya. Kalau masalah bahasa ya memang belum bisa, siapapun belum bisa kalau baru datang. Nah kemudian dia udah panik, udah grogi, nggak bisa ngomongnya gimana. Mungkin mbaknya juga pusing ya, pusing dengan cara majikan itu tadi, mungkin pusing. Tapi saya memotivasi dia, menyemangati dia, sabar, di sini kamu sama sekali nggak bisa apa-apa, tapi majikan bisa menerima kamu, kekurangan dan kelebihan kamu. Jadi intinya kamu yang harus bisa merubah, kamu yang harus bisa berusaha lebih baik lagi, saya bilang gitu. Akhirnya mbaknya oke loh, saya akan lakukan, saya akan buktikan kalau saya mampu. Oke, bagus dong, saya bilang gitu. Nah akhirnya udah segitu ya, dia dapat seminggu udah lain saya. Loh, saya jadi bingung kok di sini semuanya pakai alat-alatnya pakai mesin. Loh, ya emang ini kan di luar negeri, nggak di Indonesia. Cuci pakai tangan kalau di Indo. Ada juga yang udah pakai mesin sih. Nah, namanya kita kan nggak mampu tahu. Kalau di Indonesia mayoritas kan ya mungkin serba kekurangan. Yang punya mesin cuci apa kan ya setelah kerja. Kalau kaya kan nggak mungkin jadi TKW, kayak gitu loh maksud saya. Jadi di sini kan semuanya harus pakai alat mesin, vacuum cleaner. Namanya aja tadi kan majikannya agak sultan-sultan gitu, orang mampu, otomatis alat-alatnya semua pakai listrik. Caranya misalnya ada apa, nyuci sayur aja pakai listrik. Terus cuci mangkok pakai listrik, mesin cucinya, cuci baju pakai listrik, vacuum cleanernya pakai listrik. Apa yang nggak pakai listrik? Nggak ada, semuanya serba pakai listrik. Dianya bingung, jadi dia mencet tombol mana-mana itu bingung. Akhirnya majikannya ya harus sabar ngasih tahu. Terus akhirnya ngelap kaca contohnya itu pakai alat. Jadi ada kayak apa ya, kayak tali itu, ditali di dalam, ditarik gitu. Dah alatnya itu di luar sama dalam digabung gitu, ditarik itu udah katanya bersihin kaca itu. Saya juga belum pernah pakai kayak gituan. Nah itu katanya mau jatuh, putus. Itu majikannya sempat emosi sih ya. Jadi dia bingung juga. Jadi terus kita udah kasih tahu ke majikan kalau anak baru datang ya seperti itulah, sama sekali nggak ngerti. Jadi kamu nggak boleh pakai emosi. Semakin kamu marah, semakin kamu ngajarinya teriak-teriak atau mungkin kamu bentak-bentak dia nggak bisa masuk ke otak. Saya bilang gitu.
Jadi kamu juga, saya mohon kamu ada kesabaran lagi. Nah, sama waktu saya nelpon itu dengan hari ini yang saya datang ini juga sama. Tadi tuh saya dipanggil itu ada beberapa yang harus dia diperhatikan. Ini tak jelasin ke teman-teman, mungkin kalau kalian di sini udah tahu caranya, dan majikan beda-beda. Ada yang dituntut harus bisa, ada yang sederhana. Yang sederhana mungkin nggak ada masak-masak sampai kayak gitu-gitu. Tapi yang majikannya mungkin orang berada ya, itu memang masakannya kadang-kadang harus masakannya yang itu ya macam-macam lah ya. Nah, itu tadi tuh ceritanya mbaknya itu menyiapkan menu setiap hari sama. Kalau ada ikan tuh setiap hari digorengin ikan. Kalau misalnya ada ayam, digorengin ayam terus. Jadi maunya majikan itu ganti menu. Jadi mbaknya itu belum bisa mikir, belum bisa merubah menu setiap hari biar ganti itu gimana, dia tuh nggak bisa mikir segitu kayak gitu loh. Nah, majikannya kan bosen ya makannya itu aja. Kemudian mbaknya tadi ada yang diingatkan, oh iya, kalau misalnya nutup kulkas kayak gitu, itu kan harus ditutup rapat. Kalau nggak ditutup rapat itu ada bunyi pipi kayak gitu. Itu mbaknya itu bingung, malam-malam kulkasnya ada suara bunyi, tapi mbaknya itu nggak datang, nggak nyari itu suara apa, dikirain itu suara mesin mesin cuci mangkok, padahal bukan gitu loh. Nah, kemudian itu dikomplain. Nah, kenapa majikan itu ngomong ke kita? Karena itu memastikan dia khawatir mbaknya ini bahasanya karena sama sekali nggak bisa, dia tetap membutuhkan saya. Kebetulan saya sama kantor, rumahnya majikan sama kantor saya kan dekat, ya udah kita mampir. Maksudnya kita deket, ya udah kita datang sewaktu-waktu bisa kayak gitu intinya. Nah, tadi apalagi yang penting ya? Oh ya, penggunaan listrik ya. Penggunaan listrik itu di sini ada yang ribet, ada yang enggak colokan ya. Kadang-kadang colokan itu paten. Jadi kalau udah misalnya mesin air panas ya, termos air panas dicolokin di sini, ya udah di situ terus, nggak usah dicabut-cabut. Kalau dibersihin bawahnya biasanya diangkat, terus nanti dibersihin dikembalikan lagi kayak gitu. Jadi nggak boleh dipindah-pindah, intinya kayak gitu. Karena listriknya ada yang 220, ada yang 110. Kalau dia mulai lagi dicabut terus dicolokin lagi, itu nanti berubah, tekanannya berubah kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang diperhatikan. Jadi ini tetap minta lose untuk datang. Tapi alhamdulillah tadi udah saya jelasin ya. Banyak loh ya yang jangan mengira menyempelekan ke Taiwan itu enak gampang, jangan. Banyak yang harus dipelajari. Mungkin teman-teman punya saudara atau siapa adiknya atau saudaranya pengen ke Taiwan, diajari ya. Jadi di sini itu mentalnya harus disiapkan. Semua alat-alatnya itu pakai listrik. Ada juga yang di sini masih nyuci bajunya pakai tangan, yuk ada. Jadi beda-beda gitu loh. Tapi kalian harus ada persiapan. 1, bahasa, 2, keterampilan, 3, kesabaran kayak gitu. Ya, terus semangat diri sendiri, kerja yang ikhlas kayak gitu. Dah, intinya kalau kamu semua itu ngerti, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan mbaknya tadi lancar ya kerjanya, dan kalian juga sama kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar, wis nggak ada masalah. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Tolong diingatkan saudaranya siapa yang mau ke Taiwan, kasih tahu pahitnya dulu, nggak enaknya dulu. Jangan bilang oh gaji di Taiwan banyak, oh majikannya enak, oh setiap hari TikTokan, oh setiap hari lihat YouTube, setiap hari semulan, setiap hari jalan-jalan di taman. Jangan kamu ngomong yang enak-enaknya dulu. Tapi sebenarnya kalian nggak ngomong pun, mereka yang di Indonesia bisa melihat postingan-postingan kalian, oh di sana enak ya gini-gini. Tapi nggak boleh kayak gitu. Ini yang calon untuk PMI ya, CPMI, calon TKW yang mau ke sini juga harus hati-hati. Jangan melihat postingan mbak-mbak yang udah di sini lama-lama terus kalian tergiur dengan penampilan mereka, dengan kondisi mereka, akhirnya kamu di sini nggak ada kesiapan, ya udah pasti ada masalah. Jadi masalah itu ikut orang, kita pasti ada masalah. Tetapi bagaimanapun ada solusinya. Ya, jadi kamu harus sabar. Sabar itu kunci utama. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye bye.